Silakan Pak Misbakun. Makasih Pak Ketua yang saya hormati, yang memimpin rapat dengan sangat terbuka dan penuh kebijaksanaan. Seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, beserta jajaran Eselon 1 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Forum ini adalah forum yang terbaik, tapi sebelum memulai saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Ibu Menteri dan jajaran serta seluruh anggota Komisi 11 yang menjalankan ibadah puasa. Dan ternyata forum ini menjadi forum terbaik untuk kita memberikan klarifikasi sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan luar biasa, menundukkan persoalan dan semua kejadian pada proporsinya. Dan ini juga menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Introspeksi untuk apa? Bahwa selama ini basis kinerja itu harus tetap menjadi ukuran. Seberapa tinggi pencitraan yang akan kita angkat. Kita bisa membuat pencitraan semodel apapun, tetapi basisnya harus adalah tetap kinerja. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri dalam puluhan halaman jajaran itu, satu yang ingin saya sampaikan, pertama Bu, yang ingin saya tanyakan adalah reformasi yang berjalan mulai sebenarnya kalau dari paparan Ibu itu mulai tahun 2001. Sebenarnya reformasi di pajak itu kan sejak sebelum zaman Orde Baru juga berjalan. 1983 itu sudah berjalan namanya reformasi pajak. Direformasi total dari official assessment menuju self assessment. Kemudian masuklah self assessment itu dalam rezim pajak Indonesia. Nah, dari semua yang dijelaskan oleh Ibu Menteri tadi, ada satu hal yang menarik bagi saya. Kenapa sistem itu tidak bisa mengcapture dan menjadi alat deteksi dini? Karena apa? Kalau kita lihat kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, Gayus itu bukan diungkap oleh internal, tapi oleh seorang yang namanya Susno Dwaji yang lagi bertarung di antara internal polisi. Kemudian kasus Angin Prayitno itu dibuka oleh siapa? Dibuka oleh siapa? Oleh dukun, Pak. Dukun karena apa? Angin mengalihkan hartanya kepada orang lain, kemudian dia memakai jampi-jampi, menebarkan garam di rumah orang yang dijadikan proksinya. Untuk apa? Supaya dia berbalik kepada Angin supaya hartanya Angin tidak hilang. Dukun, Pak. Kemudian kasus RAT ini terbuka. Karena apa? Karena media sosial membuka kasus penganiayaan oleh anaknya. Kemudian saya tambahkan ada kasus ekspor impor kepabeanan soal tekstil. Yang mengungkap siapa, Pak? Kejaksaan Agung. Kemudian ada pesta narkoba di Pulau Seribu oleh pegawai Kementerian Keuangan. Saya tidak menyebutkan direktoratnya. Yang mengungkap polisi. Bukan kasus internal. Dengan sebegitu panjang paparan Ibu yang luar biasa tadi. Ibu ini kan membicarakan soal satu makroekonomi dalam paparan APBN dan kemudian kinerja kementerian hari ini. Lah semuanya itu bukan oleh sistem yang dibangun itu menangkapnya. Bahkan Ibu terkaget-kaget ketika kasus RAT Ibu menceritakan di media bahwa Ibu baru pulang dari Bengalor dan kemudian ada kasus RAT. Pertanyaan saya ingin tahu Bu, ini untuk memberikan deteksi dini yang ideal seperti apa? Apa kesalahan RAT dalam kasus ini? Apa kesalahannya? Sehingga dalam waktu cepat Ibu memutuskan dia kena internal. Padahal di dalam nota dinas yang dikeluarkan oleh pejabat Kementerian Keuangan, dia masuk dalam talent untuk dipromosikan ke eselon 2. Yang tadinya kata Ibu ada yang namanya profiling risiko kepada publik terhadap apa figur-figur yang dipromosikan.
tanyakan, apa salahnya? Dan saya ingin tahu siapa yang merekomendasikan sehingga dia kena kepatuhan internal dan ibu tidak kemudian mendegradasikan dia dan menonjob dia. Kesalahan RAT ini apa? Pertanyaan saya. Yang melakukan pemukulan anaknya, yang melakukan tindak penganiayaan anaknya, terus bapaknya menjalankan tugas seperti biasa, dan kemudian baru setelah flexing media ini terjadi. Dan saya ingin tahu siapa yang merekomendasikan ketika ibu pulang dari Bangalore dalam waktu yang singkat kemudian memutuskan untuk menonjob dia. Saya ingin tahu ini, Bu. Karena apa, Bu? Ibu selalu menyampaikan bahwa minta masyarakat memberikan masukan. Loh, Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai, tadi Ibu sampaikan, PPATK, mempunyai SPT, mempunyai LHKPN. Ini adalah alat ukur dan kemudian kita kasih kewenangan menurut Undang-Undang HPP untuk mengakses data perpajakan apapun kepada perbankan. Apa yang kurang dari data ini? Dengan seluruh 30 tadi undang-undang yang Ibu sebutkan, dengan segala kekuasaan ex officio yang dimiliki, di OJK punya, LPS punya dan sebagainya. Apa yang membuat kekuasaan ini kurang Ibu miliki sehingga deteksi dini ini tidak berjalan? Apa yang kurang dari kekuasaan yang kita berikan menurut undang-undang? Sama, Bu, kita ingin tahu. Kalau begitu, ada kasus rekening gendut di pajak, tidak punya di kepolisian aja. Apakah Ibu pernah melakukan profiling terhadap rekening gendut tahun 2003 sampai 2011 di Direktorat Jenderal Pajak? Dan pihak-pihak yang mempunyai risiko terhadap profil itu. Akhirnya kita ini kan bicaranya kan akhirnya apa? Oh ya, yang belum dibuka ini adalah aib kita aja. Itu. Karena kemurahan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, sehingga aib kita dijaga dan kemudian aib orang yang dibuka. Itu. Nah, inilah salah satu contoh saya mic ini, Bu, dan meja ini jadi saksi. Saya pernah menanyakan kasus soal angin di ruangan ini. Soal kasus tekstil. Dan nggak dijawab oleh Ibu. Kasus BLBI juga nggak dijawab. Ini kan berkaitan dengan kinerja kelembagaan yang Ibu pimpin. Itu. Mic ini saksinya, Bu. Saya nggak pernah pindah dari mic ini di ruangan ini, di ruang rapat ini. Dan nggak dijawab. Itu. Lah, saya ingin kemudian menanyakan, contoh, Ibu tadi kan tidak membahas hanya berkaitan, contoh kasus BLBI. Berapa aset negara yang sudah disita oleh negara di sana, kemudian tidak digunakan, tidak didaya gunakan, mangkrak dan sebagainya. Ini kan luar biasa kekayaan negara ini. Datang ke kita tiba-tiba ada yang namanya Satgas BLBI. Dan itu tadi tidak dibahas sama sekali dalam paparan Ibu. Bulan puasa, bulan penuh bulan tahan ama. Aduh. Rama deh, pasti ibu sakit. Minum Roma, cepat redakan sakit mah dan kembung tanpa wah. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia